Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kecewa anaknya tidak diterima pada pendaftaran murid baru. Puluhan warga Makassar memblokir jalan menuju ke sekolah. Sementara di Cilegon, Banten, belasan ibu rumah tangga ramai-ramai melayangkan protes lantaran anak-anaknya tak diterima bersekolah. Anak warga di sini tidak masuk SMA, tidak bisa lolos. Jadi kita juga tidak bisa kasih jalan. Ini demonya. Banyak dari luar masuk di sini juga lewat jalur lain. Puluhan orang tua warga Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menutup Jalan Moha Lasuloro yang adalah akses satu-satunya menuju ke sekolah SMA Negeri 12 Makassar. Imbasnya, warga, sejumlah pengendara termasuk guru yang menuju sekolah sempat terlibat adu mulut lantaran tak diperbolehkan melintas. Aksi protes dilakukan karena masih ada anak warga yang tidak lolos dalam penerimaan murid baru lewat jalur domisili dan prestasi. Sementara jarak rumah dengan sekolah berkisar antara 100 hingga 200 meter. Mereka tutup jalan dikarenakan ada ketidakpuasan kepada pihak sekolah SMA 12. Banyak anak-anak mereka yang berdomisili dekat sekali dengan SMA 12 itu tidak diterima melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Setelah mediasi, pihak sekolah akhirnya mengakomodir 4 anak warga yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos untuk mengikuti tahap pendaftaran ulang. Kita sudah sampaikan, 2 kita ambil dari 4 orang itu, tapi basisnya nilai skornya itu. Tapi rupanya warga inginnya yang diterima 2 itu yang rumahnya paling dekat dari kita. Nah, kita ikuti rumahnya warga itu. 2 kita ambil itu. Oh, berarti yang protes itu jalur domisili? Ya, enggak, jalur prestasi. Kan mereka domisili kan enggak masuk. Yeah. Jalur prestasi juga enggak masuk. Nah, setelah kita akomodir 2 itu, ada kan tadi pertemuan kepala sekolah dengan warga itu. Masih ada riak-riak. Kita komunikasi dengan kepala sekolah, kami komunikasi kepala sekolah, kemudian dengan dinas juga. Kita akhirnya akomodir yang 2 lagi itu. Jadi 4 orang itu kita akomodir semua. Karena memang rumahnya itu di poros masuk ini, Pak. Untuk penerimaan murid baru tahun ajaran kali ini, pihak sekolah SMA Negeri 12 Makassar akan menerima sebanyak 360 murid baru yang terdiri dari 10 ruang kelas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Anak tak masuk jalur domisili, ratusan warga Pamulang menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Akses masuk menuju sekolah diblokade para orang tua dengan dicor. Ratusan warga berorasi dan membawa spanduk tuntutan dan menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan para orang tua ini dikarenakan puluhan anak-anak sekitar tak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebutkan 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru. Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12, Pak. Gitu. Ya, bahkan yang namanya Pak Ridwan ini, Pak RT Ridwan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter, Pak. Nggak diterima. Dari itu daftarnya jalur apa, Pak? Jalur... Aan Sri Analia, Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan mengatakan jika proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Bahwa jalur domisili itu pemeringkatannya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu pemeringkatan pertama. Jadi bukan jarak mereka ke sekolah, tetapi karena domisili itu bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga di Kecamatan Pamulang. Kita lingkupnya hanya sekecamatan Pamulang, sesuai dengan yang kita ajukan ke provinsi. Sementara itu, nantinya pihak sekolah beserta warga akan mengadukan puluhan anak yang tak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten dalam waktu dekat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Memasuki tahun ajaran baru tahun 2025-2026, warga mulai berburu seragam dan perlengkapan sekolah di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur. Tahun ini, omset pedagang perlengkapan sekolah meningkat dibanding tahun lalu. Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur mulai ramai pengunjung yang mencari perlengkapan sekolah. Dari buku tulis hingga seragam sekolah kini diburu pengunjung. Peralatan menulis banyak dicari orang tua murid di samping sepatu dan perlengkapan lainnya. Beli perlengkapan sekolah, beli buku, pulpen, seragam sekolah. Mumpung belum terlalu dekat dengan waktunya sekolah, jadi kita lebih prepare. Sampai kapan sih ini libur sekolahnya? Insya Allah sampai tanggal 13, tanggal 14 Juli sudah masuk kembali. Menurut pembeli, harga perlengkapan sekolah di pasar ini lebih terjangkau. Seragam sekolah dijual dengan harga beragam, mulai dari Rp120.000 hingga Rp140.000. Ya, sampai akhir bulan masih rame. Soalnya kan kalau baru masuk kan biasa baru pengenalan sekolah. Biasanya. Kalau kita sih kan biasa grosiran buat jual lagi. Ya lumayan lah kalau sekarang sih. Pedagang merasa senang karena keuntungan pada tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Mereka juga berharap keuntungan dari penjualan perlengkapan sekolah terus naik hingga mendekati hari masuk sekolah nanti. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Program berita teraktual prime time Anda. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arif yang melibatkan Hercules hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Kedatangan Bill Gates untuk membahas kerjasama dengan Indonesia. Gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1%, babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One, jam 9:30 malam di Sindo News TV. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara di Sindo News TV.